Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, saya Tia Apriliana Saputri, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 24010503336. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas ujian tengah semester saya. Yang pertama adalah pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling atau biasa disingkat BK sangat penting di sekolah karena setiap siswa memiliki potensi, masalah, dan juga karakter yang berbeda-beda. Dengan adanya bimbingan konseling, diharapkan bimbingan konseling ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan potensi dirinya dan juga dapat membantu siswa ketika siswa menghadapi masalah. Bimbingan konseling juga diharapkan mampu membawa siswa ke dalam pengembangan yang positif dan juga optimal. Secara umum, bimbingan adalah proses bantuan untuk mengembangkan diri siswa menjadi lebih optimal dan ke arah yang positif. Sementara konseling adalah proses dari bimbingan tatap muka antara konselor dan konseling untuk menyelesaikan masalah secara lebih mendalam dan pribadi. Perbedaan antara bimbingan dan konseling sendiri, bimbingan itu bersifat mengembangkan, sementara konseling itu bersifat pribadi. Sementara persamaannya sama-sama untuk mengembangkan diri siswa ke arah yang lebih positif. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi BK. Fungsi-fungsi BK sendiri ada 4. Antara lain yang pertama itu fungsi pemahaman, yaitu membantu siswa memahami diri dan juga lingkungannya. Yang kedua adalah fungsi pencegahan, yaitu membantu siswa mencegah timbulnya masalah yang dapat menghambat perkembangan siswa itu sendiri. Yang ketiga adalah fungsi pengentasan, yaitu membantu siswa memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Yang keempat atau yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan dan juga pengembangan, yang berarti menjaga agar kondisi positif yang ada di dalam siswa tetap berkembang dan tetap berkembang secara positif. Selanjutnya adalah orientasi BK, mencakup 3 bidang utama. Yang pertama adalah pengembangan pribadi, sosial, dan juga belajar. Asas-asas BK antara lain ada asas kerahasiaan, asas kemandirian, asas kedinamisan, dan asas keterbukaan. Baik, selanjutnya adalah landasan pelaksanaan BK. Landasan pelaksanaan BK bersumber pada filosofis, psikologis, sosial, dan juga pedagogis. Kedudukan BK sejajar dengan pendidikan lainnya yang ada di sekolah, bukan termasuk kegiatan tambahan ataupun kelas tambahan. Dalam penyelenggaraan pendidikan formal, ada 3 wilayah layanan BK. Yang pertama adalah bimbingan pribadi sosial, yang kedua adalah bimbingan belajar, yang ketiga adalah bimbingan karir. Ketiganya saling mendukung agar peserta didik berkembang secara optimal dan juga menyeluruh. Guru dan konselor memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi. Guru berperan sebagai pendidik dan juga pembimbing, sedangkan konselor lebih fokus pada layanan psikologis dan juga pengembangan pribadi siswa. Namun, guru kelas di SD dapat berperan sebagai pembimbing awal karena guru paling mengenal karakter dan juga kebutuhan siswa di sekolah dasar. Karakteristik pendidik abad 21 memiliki kompetensi profesional secara sosial, pedagogik, dan juga kepribadian. Dalam konteks layanan BK, guru perlu menguasai kemampuan komunikasi empati, yaitu kemampuan memahami perasaan siswa, mendengarkan tanpa menghakimi, serta memberikan dukungan dengan bahasa yang menyenangkan. Komunikasi empati ini dapat membuat siswa merasa aman dan terbuka saat bercerita tentang permasalahan yang mereka alami. Baik, selanjutnya adalah sebagai seorang calon guru SD, meskipun bukan seorang guru BK, pengetahuan tentang BK sangat penting untuk diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar ketika nanti kita terjun langsung di sekolah dasar. Contohnya adalah fungsi
Pencegahan dapat diterapkan dengan menanamkan nilai-nilai disiplin dan juga tanggung jawab. Yang kedua adalah orientasi pengembangan pribadi, diterapkan dengan memberikan motivasi dan juga penghargaan agar siswa lebih percaya diri. Asas keterbukaan dan kemandirian juga diterapkan saat guru memberikan ruang kepada seorang siswa untuk mengemukakan pendapatnya dan membuat keputusan sederhana sendiri, itu dapat meningkatkan kepercayaan diri seorang siswa. Fungsi pemahaman juga dapat dilakukan dalam penerapannya dengan melalui observasi dan juga percakapan ringan dengan seorang siswa agar guru mengetahui bagaimana kondisi emosional seorang siswa. Dengan demikian, guru SD juga dapat berperan aktif dalam membantu siswa berkembang secara utuh, bukan hanya dalam aspek akademik, tetapi juga kepribadian dan juga emosionalnya. Dengan memahami konsep dan penerapan bimbingan konseling, guru kelas juga dapat menjadi fasilitator perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Pembelajaran di SD pun tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga membentuk karakter, empati, dan juga kesejahteraan emosional siswa sesuai dengan tujuan pendidikan abad ke-21. Sebagai kesimpulannya, bimbingan dan konseling merupakan bagian penting dari proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan juga berakhlak baik. Sebagai calon guru SD, kita perlu memahami prinsip-prinsip BK agar mampu memberikan pembelajaran yang lebih optimal. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.